Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami pada pembelajaran IPA kelas 9 semester genap dengan materi Teknologi Ramah Lingkungan bagian yang kedua. Bersama kami Arista Indriawati dari MTS Negeri 1 Cilacap. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang teknologi ramah lingkungan bagian yang pertama, di mana pada bagian akhir kita membahas tentang aplikasi teknologi ramah lingkungan pada bidang industri. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada bidang yang kedua, yaitu bidang transportasi. Aplikasi teknologi ramah lingkungan bidang transportasi, yang pertama kita akan membahas tentang kendaraan hidrogen atau hydrogen vehicle. Kendaraan hidrogen merupakan kendaraan yang menggunakan hidrogen sebagai bahan bakar penggerak mesin. Terpasang alat yang mampu mengubah energi kimia dari hidrogen menjadi energi mekanik dengan cara membakar hidrogen dalam mesin pembakaran internal atau dengan mereaksikan hidrogen dengan oksigen dalam fuel cell untuk menggerakkan motor listrik. Di sini adalah contoh dari kendaraan hidrogen. Jadi kendaraan dengan bahan bakarnya adalah hidrogen. Yang kedua adalah mobil surya atau solar car. Mobil surya merupakan mobil yang energi utamanya berasal dari sinar matahari. Contoh mobil surya adalah bus surya yang menggunakan sinar matahari untuk memberikan energi pada alat-alat listrik dalam bus. Dan energi yang digunakan sebagai penggerak mesin bus. Bus ini menggunakan baterai sebagai tempat penyimpanan listrik. Ini adalah contoh dari gambar mobil surya atau solar car. Kita lihat di atasnya itu terpasang solar cell yang memang itu sudah terpasang pada mobil, sehingga kita kenal mobil ini menggunakan tenaga surya. Selanjutnya adalah mobil listrik atau electric car. Mobil listrik merupakan mobil yang didorong oleh satu atau lebih motor listrik, menggunakan energi listrik yang disimpan dalam baterai atau alat penyimpanan energi yang lain. Motor listrik atau motor elektrik ini mampu memberikan tenaga putaran dengan cepat dan memberikan percepatan yang kuat namun halus. Ini adalah contoh dari mobil listrik. Selanjutnya adalah aplikasi teknologi ramah lingkungan pada bidang lingkungan. Aplikasi teknologi ramah lingkungan pada bidang lingkungan yang pertama adalah biopori atau teknologi lubang resapan. Biopori merupakan teknik untuk membuat wilayah resapan air hujan dengan menyediakan area yang dibuat berlubang-lubang kecil atau berpori yang nantinya akan menyerap air hujan, kemudian disalurkan ke dalam tempat penampungan air. Manfaat dari biopori ini adalah untuk mencegah banjir di musim hujan, menjamin ketersediaan air di musim kemarau, mencegah penyebaran penyakit akibat genangan air, menjaga kesuburan dan kelestarian organisme tanah, dan dapat membuat kompos. Ini adalah gambar dari biopori. Selanjutnya adalah fitoremediasi. Fitoremediasi merupakan penggunaan tumbuhan untuk menghilangkan, memindahkan, menstabilkan, atau menghancurkan pencemar, baik itu senyawa organik maupun anorganik. Dia memiliki keunggulan antara lain satu, ramah lingkungan, yang kedua, biaya operasionalnya rendah, yang ketiga, mudah diaplikasikan, yang keempat, aman digunakan, yang kelima, tanah menjadi lebih subur, yang keenam, membuat kualitas lingkungan menjadi lebih baik. Sedangkan yang terakhir adalah memperbaiki daerah tercemar.
Ini adalah contoh gambar dari fitoremediasi. Jadi di sini kita lihat ada gambar mangrove. Itu mangrove ini dipakai sebagai agen fitoremediasi logam berat di wilayah pesisir. Jadi tumbuhan tadi kita gunakan atau dipakai untuk menetralkan beberapa limbah ataupun hasil dari buangan yang memang perlu dinetralisir oleh tumbuhan tadi. Selanjutnya adalah toilet pengompos atau composting toilet. Toilet pengompos merupakan toilet kering yang menggunakan proses secara aerob untuk menghancurkan atau mendekomposisi feses yang dihasilkan manusia. Pada toilet ini ditambahkan serbuk gergaji, sabut kelapa untuk membantu proses aerob, penyerapan air dan mengurangi bau tidak sedap. Ini adalah contoh gambar toilet pengompos. Selanjutnya adalah teknologi pemurnian air. Teknologi pemurnian air merupakan suatu proses penghilangan zat-zat kimia atau kontaminan biologis, partikel-partikel padat, dan gas-gas dari air yang terkontaminasi atau kotor. Tujuannya adalah menghasilkan air yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu. Macam teknologi pemurnian air. Yang pertama adalah teknologi pemurnian air secara sederhana dengan membuat alat yang berbentuk tabung yang di dalamnya terdapat lapisan-lapisan bahan seperti pasir, kerikil, batu, arang, ijuk, atau sabut kelapa dan dapat ditambah kapas atau kain katun. Yang kedua adalah teknologi osmosis balik, yaitu menggunakan prinsip kebalikan dengan prinsip osmosis. Ini adalah contoh dari gambar teknologi pemurnian air. Ada sumber air, di dalamnya diberi batu kali, ini masuk pada bak pengendapan. Selanjutnya masuk pada bak penyaringan, yang tersusun atas ada ijuk, pasir halus, diberikan ijuk lagi di bawahnya, ada pasir halus lagi, kemudian ada arang tempurung kelapa, kemudian ada kerikil, yang terakhir batu. Nanti airnya dialirkan masuk pada bak penampungan. Selanjutnya kita masuk pada aplikasi teknologi ramah lingkungan pada bidang industri. Yang pertama adalah biopulping. Adalah teknologi ramah lingkungan yang terinspirasi dari proses pelapukan kayu dan sampah tanaman oleh mikroorganisme. Proses pelapukan dilakukan secara alami oleh beberapa jenis mikroba dan jamur sehingga sampah dari pohon-pohon yang telah mati akan terurai secara alami. Contoh mikroorganisme yang digunakan adalah jenis kapang atau jamur Plebia subserialis dan Seriporiopsis subvermispora. Ini adalah contoh dari biopulping. Yang selanjutnya adalah biobag. Biobag merupakan kantong plastik ramah lingkungan yang bahan bakunya berasal dari kulit jagung dan dapat terurai di tanah dengan sendirinya. Biobag tidak ubahnya dengan kantong plastik lain, hanya saja terbuat dari bahan alami berupa kulit jagung, sehingga mudah terurai di tanah. Biobag juga cocok digunakan sebagai pembungkus daging atau ikan sebelum dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Dengan tekstur yang dimilikinya, ikan atau daging yang dibungkus biobag mampu disimpan selama 2 bulan di dalam lemari pendingin dan tidak akan lengket pada saat pencairan. Ini adalah contoh gambar biobag. Selanjutnya kita masuk pada perilaku hemat energi dalam keseharian. Beberapa perilaku hemat energi yang bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari antara lain adalah yang pertama, membudayakan penggunaan sepeda kayu atau jalan kaki untuk kegiatan sehari-hari.
Yang kedua, mematikan kendaraan jika sedang tidak digunakan dan jangan terlalu lama menyalakan kendaraan tersebut ketika akan digunakan. Yang selanjutnya adalah mematikan lampu saat tidur dan saat siang hari. Yang keempat adalah membuat jadwal mencuci dan menyetrika pakaian secara teratur. Yang kelima, memilih peralatan rumah tangga yang hemat energi. Dan yang terakhir adalah menggunakan air secukupnya. Itulah beberapa contoh perilaku hemat energi yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita budayakan untuk berperilaku hemat energi, karena bagaimanapun juga penghematan energi adalah satu bentuk bagaimana kita menjaga bumi. Sekian pembelajaran dari kami. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.